Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami harus bergembira, bersuka cita. Karena Tuhan hadir, Tuhan hidup dalam hati kami, dalam hidup kami. Tentu kami untuk menyadarinya, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersuka cita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam minggu Advent ketiga ini gereja selalu merayakan yang kita sebut Gaudete, bersukacitalah, bergembiralah. Tuhan sudah semakin dekat, semakin datang. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam gradasi nilai-nilai keutamaan, maka sukacita itu adalah nomor 2 setelah damai. Ya. Jadi paling tinggi adalah damai, sukacita, joy, peace, joy, and love. Dan terus-terus ke bawah. Jadi nilai peace itu nilai yang paling tinggi, yang menurut penelitian itu kurang lebih sampai 600 paling tinggi ya. Kemudian 500, 400 dan seterusnya sampai paling yang jelek. Nah, saudara, kenapa kita harus joy? Ya, kenapa kita harus sukacita? Nah, kita harus bisa membedakan antara joy dan gembira. Gembira itu saya gembira karena saya mendapatkan sesuatu. Misalnya HP, sepatu, baju, mobil, itu gembira. Itu dalam gradasi nilai-nilai kebaikan itu ya tidak terlalu tinggi gitu loh. Tetap gembira karena akan berubah. Bisa hari ini gembira, besok tidak, dan seterusnya. Bisa moody. Ya. Tapi kalau sukacita itu tidak. Itu nomor 2 setelah damai. Sukacita itu tanda bahwa orang seperti pengalaman para rasul gitu. Ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus mulia. Apalagi setelah Pentakosta, kedatangan Roh Kudus. Mereka bersukacita, bergembira. Sehingga bisa merayakan, membagikan apa yang mereka miliki itu ke segala penjuru dunia. Jadi sukacita ini yang dirayakan ini sebetulnya hampir mirip ketika kita mengalami, atau ketika para rasul mengalami, ya kita sebut dengan Pentakosta. Maka mereka bersukacita, bergembira, membara hati mereka akan Tuhan. Ya. Lalu mereka pergi kemana-mana mewartakan kabar gembira, kebaikan Tuhan dan pertobatan. Dan itulah, saudara. Dan sukacita bagi orang Kristen itu berbeda sama sekali dengan sukacita dari dunia ini dan siapapun juga. Karena apa? Karena sukacita kita berdasarkan kepada kehadiran Tuhan. Ya, jadi bukan karena alasan-alasan kondisi-kondisi tertentu kita bergembira, tapi lebih daripada itu, Tuhan itu di sini, ada di sini, nancep. Ya, nancep. Bertinggal, tetap manite in me, tinggallah dalam aku. Itu yang sebetulnya yang menjadi suatu dasar sukacita kita. Nah, kenapa kita tidak bersukacita? Kenapa kita tidak bersyukur? Itu bukan karena Tuhan tidak hadir, bukan karena Tuhan tidak datang, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita, tetapi karena kita memiliki dasar-dasar dasar-dasar di mana kita tidak mampu untuk mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan tersebut. Jadi itulah intinya. Jadi ada kekurangan dalam diri kita. Dalam tanda petik ada dosa, ada keterbatasan, ada kerapuan kita. Di mana kita seringkali tidak mampu dan tidak berdaya merasakan kehadiran Tuhan. Jadi di situ saudaraku terkasih, ketika orang mengalami kemurnian hati, puritas cordis, ketika orang katakanlah bukan tanpa dosa, ya, tapi ada pengalaman-pengalaman di mana dalam keberdosaan kita tetap merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Nah, apalagi kalau orang tanpa dosa, kita bisa melihat ketika orang tanpa dosa, nyawa pun bisa diberikan. Ketika orang merasakan kehadiran Tuhan, hidup pun bisa diberikan kalau itu memang dikehendaki para martir kita. Ya, jadi kebersatuan dengan Allah itu memang, ya, sekali lagi tidak tergantung saya merasakan atau tidak merasakan, tapi saya mengalami, ya, dengan mata batin, mata iman, Tuhan hadir, Tuhan ada,
Tuhan meraja. Ya, itulah ya yang menjadi perjuangan dan pergulatan kita. Di tengah segala kesulitan kita di luar, ya, entah relasi suami istri, entah anak-anak, entah apa saja, damai, sukacita ada di dalam hidupku. Aku bahagia dalam derita. Seruan pujian dari Beatus Titus Bransma yang mudah-mudahan mendekati ini akan menjadi santo. Setelah prosesnya sudah hampir selesai dan diakui oleh gereja bahwa mujizat terjadi lewat pribadi Beatus Titus Bransma. Sekali lagi saudara, kita punya alasan untuk bergembira, punya alasan untuk bersuka cita. Tuhan begitu baik, Tuhan mencintai Anda dan Tuhan mencintai saya. Tuhan menerima saya apa adanya. Sekali lagi, Tuhan menerima saya apa adanya dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir dalam diri kita, Tuhan hadir dalam pikiran kita, Tuhan hadir dalam perasaan kita, Tuhan hadir segalanya. Semoga kita bergembira dan bersuka cita. Jangan takut. Tuhan mengatakan jangan takut, aku hadir, aku bersamamu. Semoga Tuhan memberkati kita, membuka mata kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan berkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.